Setiap ada kesempatan, banyak orang yang bertanya, bagaimana cara kita untuk bisa menghindari COVID atau kita bisa mengurangi risiko? Jawabannya ada 3. Yang pertama adalah disiplin, yang kedua disiplin, dan yang ketiga disiplin terhadap protokol kesehatan. Apa inti dari protokol kesehatan itu adalah pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Dari 3 poin ini, nomor 1 dan nomor 3 lebih mudah dikerjakan. Pakai masker tidak sulit. Kemana pergi kita bisa menggunakan masker. Bahkan kalau kita punya kesadaran lebih tinggi, setiap kita pergi, kita ada baiknya membawa lebih dari 1 masker di kantong kita atau di tas kita. Ketika kita bertemu dengan seseorang, kita mengajak orang itu untuk menggunakan masker, maka kita tidak cukup hanya mengajak mereka, tetapi kita menyerahkan 1 atau 2 masker kepada orang yang tidak menggunakan masker. Demikian juga cuci tangan. Dengan mudah bisa dilakukan, tetapi menjaga jarak, sesuatu yang mudah diucapkan, tetapi sangat sulit dilakukan. Dan sebagian besar proses terjadinya transmisi dari orang yang positif COVID kepada yang masih sehat, itu diakibatkan karena proses hubungan yang kontak erat, baik karena fisiknya maupun seseorang yang pernah menyentuh droplet dari mereka yang positif COVID. Biasanya kejadian tersebut berproses di tempat umum, di ruang publik. Makanya pemerintah dalam beberapa minggu yang lalu menetapkan PSBB. Ya, semua orang diminta untuk tidak keluar rumah, harus bekerja dari rumah, belajar dari rumah, beribadah dari rumah. Tujuannya adalah memutus mata rantai penularan. Hanya dengan cara kita tidak berhubungan dengan orang lain lah kita bisa memutus mata rantai penularan. Nah, tetapi rasanya akan sangat sulit karena manusia adalah makhluk sosial. Sebagian besar negara yang telah memutuskan lockdown atau karantina wilayah pada akhirnya tetap kewalahan. Dan tidak ada negara yang sukses 100% menerapkan teori lockdown lantas berhasil. Tetapi beberapa negara tanpa menerapkan status lockdown atau karantina wilayah itu juga bisa sukses, termasuk di beberapa kabupaten kota di wilayah nasional kita. Sekali lagi, kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan itu menjadi modal utama kita. Nah, besar harapan saya selaku Kepala Gugus Tugas kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir, Pak Sekda, Pak Wali, dan tokoh-tokoh media untuk memberikan narasi positif, membangun semangat kolektif agar semuanya secara sukarela mau mentaati. Dan saya yakin peran media di Maluku luar biasa. Kita lihat bagaimana media bisa mempengaruhi opini publik. Dan Maluku lewat kolaborasi Pentahelix berbasis komunitas, mudah-mudahan bisa menjadi bagian yang terpenting bahwa jajaran media di Maluku mampu mengajak publik, mampu mendorong para pemimpin yang ada, baik tokoh formal maupun non-formal, terutama tokoh agama dan juga para budayawan, termasuk juga tokoh-tokoh pemuda untuk mengajak mereka melakukan perubahan perilaku. Sekali lagi, perubahan perilaku adalah kunci utama kita agar kita bisa menghentikan COVID ini. Dan kalau kita bisa bekerja sama, kompak, gotong royong, Maluku punya semangat itu, yakin saya Maluku bisa segera mengakhiri COVID ini. Dan saya yakin kekompakan dari seluruh komponen masyarakat yang ada di Maluku, terutama di Kota Ambon, di bawah kepemimpinan Bapak Wali Kota Ambon, Maluku bisa menjadi ujung tombak, menjadi penjuru. Maka harapan saya Maluku, terutama kota-kota di Maluku, Ambon, dan sebagainya, bisa menjadi ujung tombak, menjadi contoh bagi bangsa Indonesia.